Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Ridho Fahrezi dengan NIM F1D021126, tetapi tidak dapat bergabung dengan kami saat ini. Kemudian ada lalu Abdul Ghafurur Rahim dengan NIM F1D021098. Kemudian lalu Ibnu Agung Amrullah dengan NIM F1D021100 dengan saya sendiri yaitu Engel Tafian dengan NIM F1D021126. Kami akan menjelaskan tentang sistem informasi yang kami rancang, yaitu sistem informasi lokasi vaksin. Selanjutnya, sistem informasi lokasi vaksin dapat diketahui bahwa virus COVID-19 yang mulai menyebar pada tahun 2020 merupakan penyakit yang cukup berbahaya dan mudah menular, sehingga pada tahun 2021 tercatat 615 juta kasus dan merenggut 6,54 juta nyawa termasuk negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Sampai akhirnya dunia telah membuat dan menemukan vaksin serta menetapkan kebijakan untuk masyarakat agar divaksin demi memutus penyebaran virus tersebut. Dengan sistem informasi lokasi vaksin dapat membantu masyarakat Indonesia yang belum melengkapi dosis vaksin mereka. Sistem ini akan memberi akses mudah dan cepat bagi pengguna untuk mencari informasi mengenai lokasi di mana mereka dapat mendapatkan vaksin COVID-19 yang mereka butuhkan. Masyarakat dapat menemukan rumah sakit atau lokasi vaksinasi lainnya yang tersedia di sekitar mereka, serta mengetahui jenis vaksin yang tersedia di setiap lokasi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut. Identifikasi masalah yaitu masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan informasi yang akurat dan terkini mengenai jenis vaksin yang tersedia di suatu lokasi. Selain itu, masyarakat juga menghadapi kendala dalam melacak dosis vaksin yang belum mereka lengkapi, sehingga menghambat efektivitas program vaksinasi. Di sisi lain, pihak berwenang dan penyedia layanan kesehatan juga mengalami keterbatasan sumber daya dan waktu dalam memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah, yaitu dalam perancangan sistem informasi lokasi vaksin adalah bagaimana agar dapat merancang sistem informasi yang dapat memberikan aksesibilitas yang mudah dan efektif bagi masyarakat dalam mencari informasi terkait lokasi dan jenis vaksin yang dibutuhkan. Kemudian, tujuan dari dirancangnya sistem informasi lokasi vaksin ini yaitu untuk membuat suatu website yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari dan mengakses informasi terkait lokasi vaksin yang tersedia. Kemudian yang kedua, program sistem informasi lokasi vaksin diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melacak dosis vaksin yang belum mereka lengkapi sehingga dapat meningkatkan efektivitas program vaksinasi. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan komprehensif mengenai jenis vaksin yang tersedia di suatu lokasi sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan memenuhi kebutuhan vaksinasi mereka. Kemudian manfaat yang bisa diambil dari perancangan sistem informasi ini yaitu sistem ini dapat mempermudah masyarakat menemukan dan mengakses informasi terkait vaksin yang mereka butuhkan tanpa perlu mencari informasi secara manual atau bergantung pada sumber yang tidak terverifikasi. Kemudian yang kedua, dengan adanya sistem ini dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan oleh masyarakat dalam mencari informasi vaksin. Kemudian yang ketiga, sistem informasi lokasi vaksin ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi dosis vaksin dan meningkatkan kepatuhan terhadap program vaksinasi karena dengan memberikan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai jenis vaksin yang tersedia, manfaat vaksin serta jadwal dan lokasi vaksin, masyarakat lebih terinformasi dan dapat membuat keputusan yang terkait vaksinasi. Kemudian yang kami gunakan
Extreme Programming yang merupakan salah satu metode yang fleksibel dan merupakan salah satu ciri khas dari Agile Development. Dan berikut merupakan tahapan pengembangan menggunakan metode XP ini. Yang pertama yaitu planning, yang mana pada planning ini merupakan tahapan perencanaan pengumpulan ide-ide mengenai sistem yang akan dibuat. Yang kedua yaitu desain, merupakan proses perencanaan sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, coding. Setelah berbagai unit tes selesai dibangun, tim barulah melanjutkan aktivitas kepenulisan coding aplikasi. Kemudian terdapat testing, merupakan tahap akhir dari metode pengembangan sistem. Setelah semua model telah dikumpulkan dalam sebuah sistem yang sempurna, barulah penguji penerimaan dilakukan. Selanjutnya yaitu analisis sistem, yang mana analisis sistem yang pertama adalah analisis sistem nyata, yaitu lokasi vaksinasi melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sistem yang sedang berjalan. Beberapa aspek yang perlu dianalisis meliputi yang pertama yaitu proses pencarian informasi vaksin. Yang kedua, ketersediaan data vaksin. Yang ketiga, pelacakan dosis vaksin. Yang keempat, integrasi dengan sistem terkait. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, ada perangkat keras yang terdiri dari beberapa spesifikasi. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak meliputi XAMPP, Visual Studio Code, Figma, Microsoft Word, website browser, dan terakhir Photoshop. Selanjutnya dapat dilihat di sini terdapat 5 entitas yang masing-masing terhubung dengan relasi, dan masing-masing entitas ini memiliki beberapa atribut. Lanjut ke bawah. Dapat dilihat tabel pengaplikasian IRD pada database, yang mana terdapat beberapa tabel yang saling terhubung dalam database. Tabel-tabel tersebut adalah rumah sakit, vaksin, admin, user, login, dan pemesanan. Pada tabel rumah sakit berfungsi untuk menyimpan data mengenai rumah sakit seperti alamat, nama rumah sakit, username, password, dan nomor telepon. Tabel ini juga memiliki kolom ID admin yang merupakan foreign key dari yang mengacu pada tabel admin. Ini berarti setiap entitas rumah sakit terkait dengan satu entitas admin yang bertanggung jawab atasnya. Selanjutnya ada tabel vaksin. Digunakan untuk menyimpan informasi mengenai vaksin termasuk kode vaksin, nama vaksin, dan stok vaksin. Tabel ini juga memiliki kolom IDRS sebagai foreign key yang menghubungkan dengan tabel rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap entitas vaksin terkait dengan entitas rumah sakit yang menyediakan vaksin tersebut. Kemudian terdapat tabel admin, menyimpan data mengenai admin sistem termasuk ID admin, username, dan password. Tabel ini berperan dalam mengelola informasi akses sistem. Scroll tabelnya di bagian user. Kemudian terdapat tabel user berisi informasi mengenai pengguna, termasuk nomor induk kependudukan, nama lengkap, usia, dan jenis kelamin. NIK ini digunakan sebagai kunci utama atau primary key untuk setiap entitas pengguna. Kemudian terdapat tabel login, digunakan
untuk menyimpan informasi login, yaitu email dan kata sandi. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi saat masuk ke sistem. Terakhir, terdapat tabel pemesanan menyimpan data mengenai pemesanan vaksin. Tabel ini memiliki kolom-kolom seperti ID pemesanan, email, ID RS, jadwal NIK, dan kode vaksin. Setiap entitas pemesanan terhubung dengan tabel-tabel lain melalui kunci asing atau key, misalnya kolom email mengacu pada tabel login dan ID RS mengacu pada tabel rumah sakit, NIK mengacu pada tabel user, dan kode vaksin mengacu pada tabel vaksin. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, jadi di sini use case diagramnya, di mana di sini terdapat 3 aktor, yaitu user, admin, rumah sakit, di mana rumah sakit ini bisa melakukan beberapa use case, yaitu mengelola data vaksin. Rumah sakit bisa melihat data vaksin, melihat data rumah sakit, bisa melihat laporan, dan memesan vaksin, dan semua ini harus include login. Apa maksudnya include login? Jadi sebelum melakukan beberapa aktivitas ini, harus login terlebih dahulu. Selanjutnya, admin bisa melakukan semuanya. User hanya bisa melakukan melihat data vaksin, data rumah sakit, melihat laporan pesanan, dan memesan vaksin. Di sini ada extend, melengkapi diri dan meletakkan pesanan. Maksudnya extend ini setelah mengklik ini akan muncul pilihan lagi, yaitu 2 ini. Juga di sini. Selanjutnya, kelas diagram mungkin dijelaskan sama teman saya. Ya, di sini kelas diagram itu di mana pada entitas-entitas dan atributnya saling terhubung, di mana ada admin dan ada usernya, kemudian ada vaksin dan jadwal vaksin dan rumah sakit, di mana semua ini saling terhubung dan memiliki akses untuk menjalankan sistem informasinya agar bisa beroperasi secara optimal. Kemudian lanjut, eh, activity diagram mungkin bisa dijelaskan oleh Ibnu Agung. Jadi di sini aktivitas pertama yaitu daftar. Di sini mulai dulu di pasien ini memilih tombol memilih daftar di sini. Selanjutnya sistem akan menampilkan menu daftar, lalu user akan mengisi form daftar. Selanjutnya akan melakukan registrasi, lalu menyimpan data user, lalu sistem mengupdate database-nya bagaimana tadi yang sudah didaftar. Selanjutnya aktivitas memperbarui kata sandi. Di sini memilih opsi menu kata sandi. Selanjutnya menampilkan menu kata sandi, menampilkan datanya. Selanjutnya mengakses data. Di sini ada 3 pilihan, yaitu edit, batal, edit dan batal. Kalau mau edit, eh, akan melanjutkan ke sini menyimpan kata sandi. Kalau batal, akan langsung mengupdate database atau tidak ada apa-apa, tidak diupdate. Habis diedit ini akan mengupdate database juga. Selanjutnya memperbarui profil. Di sini kita pilih menu profil. Selanjutnya akan ditampilkan menu profil oleh sistem, lalu mengakses data profil. Di sini user bisa edit atau batal. Selanjutnya akan disimpan pada database sesuai opsi yang dipilih. Selanjutnya menu melihat data rumah sakit.
Di sini klik menu vaksinasi dulu, lalu sistem akan menampilkan menu vaksinasi. Selanjutnya, user akan memilih icon informasi pada lokasi rumah sakit. Lalu sistem akan menampilkan detail informasi mengenai rumah sakit yang sudah diklik. Selanjutnya, aktivitas untuk memesan vaksin. Pertama, user memilih menu vaksinasi dulu, selanjutnya sistem akan menampilkan menu vaksinasi. Selanjutnya, klik icon pemesanan pada lokasi vaksin yang diinginkan. Lalu sistem akan menampilkan detail pemesanan yang harus dilengkapi berupa suatu form. Selanjutnya, user menyelesaikan detail pesanan, lalu menyimpan data user. Selanjutnya akan disimpan pada database, diupdate di database-nya. Aktivitas selanjutnya itu melihat riwayat vaksin. Di sini, pasien memilih menu riwayat vaksin, lalu langsung ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya, pasien bisa melihat riwayat pasien berdasarkan yang ditampilkan sistem. Di sini melihat riwayat pasien. Di sini tinggal memilih menu riwayat pasien, lalu sistem menampilkan, lalu si admin ini bisa melihat riwayat pasien. Selanjutnya, mengelola data vaksin. Di sini admin memilih menu data vaksin. Selanjutnya sistem akan menampilkan data vaksin tersebut. Setelah itu admin akan mengakses data vaksin. Di sini ada 3 opsi, yaitu edit, tambah, atau hapus. Kalau diedit akan menampilkan form lalu menyimpan datanya. Kalau tambah juga menampilkan form lalu menyimpan data. Selanjutnya jika ingin dihapus maka akan langsung menuju ke update database. Mungkin bisa dijelaskan sama Ya, di sini kita sequence diagram dari proses untuk registrasi di mana semua user harus registrasi terlebih dahulu. Di mana di sini user memilih registrasi, kemudian data registrasi akan diinput oleh user, kemudian sistem akan melakukan validasi dan mengirim inputan ke kontrol registrasinya, kemudian dari input tersebut akan disimpan ke database usernya. Kemudian nanti akan muncul data berhasil ditambah. Selanjutnya untuk sequence diagram melihat informasi rumah sakit, di sini semua user bisa melihat informasi atau data-data dari rumah sakit. Yang pertama itu user bisa memilih menu vaksin di halaman menunya, kemudian melihat informasi rumah sakitnya. Kemudian untuk memesan vaksin, di sini pasien bisa memesan vaksin. Pasien bisa memesan vaksin dari tersebut di halaman menu, kemudian memilih tujuan lokasi vaksinnya. Kemudian ketiga, pasien menginput datanya, kemudian melakukan validasi di form pemesanannya, kemudian mengirim inputan, terus berlanjut ke kontrol pemesanannya. Di sana kontrol pemesanannya terus ke database data vaksinnya. Di sana akan memasukkan data pasien tersebut. Kemudian nanti akan muncul data berhasil ditambah. Selanjutnya melihat riwayat vaksin. Melihat riwayat vaksin ini pasien dapat melihat riwayat vaksin di mana pada halaman menunya. Pilih menu riwayat vaksin, kemudian di halaman menu ini akan ditampilkan riwayat vaksinnya. Selanjutnya melihat riwayat pasien. Di sini pihak rumah sakit yang bisa melihat riwayat pasien, data-data riwayat pasien yang vaksin. Kemudian yang pertama dilakukan itu adalah memilih menu riwayat pasien di halaman menunya, kemudian halaman menunya terus ke riwayat pasien. Kemudian dapat dilihat riwayat pasien-pasien tersebut. Oke, selanjutnya
eh, sequence diagram dari mengelola data vaksin, di mana yang dapat mengelola data vaksin di sini adalah pihak rumah sakit. Kemudian yang pertama dilakukan memilih menu data vaksinnya, kemudian di halaman menunya akan diinput data vaksin oleh pihak rumah sakit tersebut. Kemudian pada halaman kelola data vaksin akan dilakukan validasi oleh sistem, kemudian dari sistemnya tersebut atau pada halaman kelola data vaksin akan mengirim inputan ke kontrol kelola data vaksin. Kemudian dari mengontrol kelola data vaksin akan dimasukkan datanya ke database data vaksin. Kemudian datanya berhasil ditambah. Kemudian pihak rumah sakit dapat mengedit data vaksin tersebut. Yang pertama dilakukan adalah mengedit data vaksinnya, kemudian akan dilakukan validasi. Kemudian setelah melakukan validasi tersebut akan dikirim inputannya, kemudian setelah itu eh, mengedit data, kemudian di databasenya berhasil dihapus. Kemudian pihak rumah sakit dapat menghapus data vaksin. Pertama itu menghapus data vaksinnya, kemudian melakukan validasi, kemudian mengirim inputan dan query hapus data, kemudian datanya berhasil untuk dihapus. Kemudian sequence diagram mengelola data pengguna. Di sini user dapat mengelola data penggunanya sendiri. Yang pertama itu user memilih menu profil, kemudian input profil penggunanya, kemudian akan dilakukan validasi oleh sistem, kemudian sistem mengirim inputan, kemudian memasukkan data, dan datanya berhasil ditambah. Kemudian dari tersebut, user dapat mengedit profilnya. Yang pertama itu pilih edit pengguna atau edit profil, kemudian melakukan validasi, kemudian setelah melakukan validasi mengirim inputan, kemudian mengedit datanya, dan data berhasil diedit. Setelah itu desain interface mungkin akan dijelaskan oleh Lalu Ibnu Agung. Jadi di sini desain user interface-nya yaitu di mana tampilan awal berupa ini. Di sini posisinya belum login. Di sini ada search engine, ada beberapa menu dan ada nama. Selanjutnya, ketika mengklik eh, login ini atau masuk, maka akan menampilkan notifikasi yaitu masuk sebagai rumah sakit atau masuk sebagai pasien. Selanjutnya, kalau klik pasien maka akan diarahkan ke halaman ini, di mana user interface-nya di sini ada form untuk masukkan username dan password. Jika belum memiliki akun maka bisa klik di daftar ini atau bisa di sini juga. Selanjutnya, ini merupakan halaman login dari rumah sakit. Sama seperti sebelumnya, cuma di sini backgroundnya beda mungkin untuk menyesuaikan. Karena yang login itu pihak rumah sakit. Selanjutnya, jika tidak punya akun, bisa klik di sini, daftar di sini atau daftar. Maka akan menampilkan halaman register. Di sini ada beberapa form untuk daftar atau register yaitu ada NIK, nama lengkap, usia, jenis kelamin, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Selanjutnya klik daftar untuk mendaftar. Selanjutnya di sini kan ada 3 menu, beranda, tentang, dan vaksinasi. Di halaman vaksinasi ini terdapat interface berupa beberapa rumah sakit. Di sini ada beberapa rumah sakit yang memiliki stok vaksin berjenis Sinovac seperti di search engine sini. Di gambar-gambar ini ada berupa detail, ada lokasi, lalu kita juga bisa langsung melakukan pemesanan dari sini.
Jika kita klik yang ini, akan menampilkan ini, yang menampilkan jumlah yang tervaksinasi, berapa orang, alamat lengkap rumah sakit, lalu beberapa stok vaksin yang dimiliki. Selanjutnya, di yang ini tadi, untuk maps-nya, akan menampilkan lokasi pas dari rumah sakit tersebut. Selanjutnya, di sini, tombol ordernya. Di sini akan ditampilkan form dengan data yang diminta, yaitu nama vaksin, jadwal vaksinasi. Jadi kita bisa menentukan sendiri jadwal untuk vaksinasinya, lalu tanggal dan jam. Setelah itu klik pesan. Mungkin cukup untuk presentasi kelompok kami. Tutup. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.